Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama mata kuliah Teknologi Informasi yang dibawakan oleh Bapak Safarudin MPDI, kali ini kita akan membahas apa itu ruang lingkup dari mata kuliah Teknologi Informasi. Artinya, apa yang akan kita bahas mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Nah, yang pertama identitas mata kuliah. Mata kuliah Teknologi Informasi bobot SKS-nya 3. Nah, untuk kelas C dan D semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program studi PGMI, dosen Safarudin MPDI. Mata kuliah Teknologi Informasi yakni mempelajari secara konseptual dan mengaplikasikan atau membahas tentang undang-undang ICT, Microsoft Office, Zotero atau Mendeley, kemudian search engine, Google Drive, cek plagiasi secara online, blog atau website, kemudian pembelajaran online atau e-learning. Manfaat dari mata kuliah Teknologi Informasi adalah mahasiswa nantinya diharapkan terampil dalam membuat atau menerapkan ICT dalam dunia pendidikan guna mewujudkan calon guru madrasah ibtidaiyah yang profesional. Pada setiap kali pertemuan, nah ini ada 8 poin. Yang pertama yang kita bahas saat ini adalah kita membahas tentang ruang lingkup mata kuliah Teknologi Informasi. Nah, ini untuk yang pertemuan pertama. Untuk selanjutnya, nah, kita akan membahas tentang Microsoft Word yang biasanya dikenal dengan dunia ketik-mengetik dan lain sebagainya. Kemudian Zotero ataupun Mendeley dalam manajemen referensi. Nah, ini sangat membantu ketika melaksanakan tugas-tugas perkuliahan. Nah, ini sistem referensinya secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi memikirkan bahwa menulis catatan kaki saya mesti mengetik nama dulu, kemudian judul, diletak komanya di mana. Setelah itu referensinya juga tinggal 1 kali klik, maka semua daftar catatan kaki itu akan muncul di referensi secara otomatis dan itu sudah diurutkan tanpa perlu kita pusing untuk mengurutkan sesuai abjad, membalik nama. Nah, itu sistem ini sangat membantu. Kemudian selanjutnya Microsoft Excel. Nah, ini kalau Excel biasanya lebih kepada olah data, misalnya penilaian. Kalau dalam pembelajaran sudah melakukan penilaian, tidak perlu lagi pakai kalkulator, tapi dengan Microsoft Excel insya Allah lebih mudah. Kemudian Microsoft PowerPoint. Nah, ini presentasi kayaknya sejuta umat, gratis, mudah, dan bisa diakses baik menggunakan smartphone maupun laptop. Jadi ini PowerPoint ini adalah presentasi sejuta umat. Kemudian penggunaan fasilitas teknologi informasi secara online. Bagaimana menggunakan browser mencari apa yang ingin kita cari, internet dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan blog atau website, punya tulisan, punya konsep, tulis di website, kemudian nanti bisa diakses oleh anak didik kita, tinggal mengirim linknya atau disuruh mencari bahwa nama website saya seperti apa, materinya ada di sana, silahkan diakses. Nah, ini. Kemudian terakhir e-learning, pembelajaran dengan elektronik. Saya kira ini bukan sesuatu hal yang baru, apalagi di era saat ini yang segalanya mulai dari
TK bahkan sampai perguruan tinggi semua serba online karena adanya COVID-19 ini. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang wajib untuk kita kuasai. Setelah bertemu 16 kali, maka ada kemampuan akhir mata kuliah. Artinya setelah kita berjumpa selama 16 kali, nah ini mata kuliah teknologi informasi, memahami dan memanfaatkan teknologi dalam menunjang pelaksanaan tertib administrasi. Tadi kan ada Microsoft Word, ada Excel dan lain sebagainya. Selain administrasi ya proses pembelajaran juga, tadi kan ada e-learning yang berkualitas tentunya sebagai calon guru yang profesional. Pendekatan model dan metode perkuliahan teknologi informasi, pendekatannya menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL, kemudian modelnya menggunakan kooperatif, kemudian direct instruction, problem based interaction, dan project based learning. Kemudian metodenya pakai studi literer, artinya kita harus membaca sumber-sumber referensi, ada penugasan, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Untuk tugas pada mata kuliah ini ada tugas ada 2, yaitu individu. Kalau ada individu berarti otomatis ada juga kelompok. Pemberian tugas individu atau kelompok sesuai dengan kerangka materi perkuliahan. Jadi tadi ada 8, nah itu yang akan kita nantinya bagi, baik itu untuk tugas kelompok maupun individu. Tugas akhir mata kuliah berupa produk berdasarkan kerangka materi pada RPS. Jadi sekian poin, misalnya contoh produk yang mampu saya buat dengan menggunakan PowerPoint, bentuk e-learning yang mampu saya hasilkan sebagai hasil dari pembelajaran teknologi informasi. Untuk penilaian, nah ini juga penting, sama pentingnya dengan proses pembelajaran, perlu diketahui. Penilaian itu sumbernya ada 4. Performance 10%. Dari mana ini? Ini keaktifan teman-teman ketika nantinya proses perkuliahan, aktif berdiskusi, kemudian sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Kemudian nilai tugas, nah ini cukup besar kontribusinya, 30%. Ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 40%. Skala penilaian, jika nantinya biasanya teman-teman kan melihat, oh kok nilai saya 80, nilai saya 90, tapi yang muncul nantinya kok ada 4, ada 3 sekian, terus hurufnya ada A+ sampai error. Nah ini skala penilaiannya, tabel konversinya seperti ini. Kita coba lihat, simulasikan. Misalnya performan dapat rata-ratanya adalah 90, kemudian tugasnya dapat rata-rata 88, UTS-nya dapat 90, kemudian UAS waduh cuma 60. Nah, nilai akhirnya 10% kali performance plus 30% tugas, 20% UTS, 40% UAS. Nah, jadinya 9, 26,4, 18, dan 24. Nah, nilainya yang didapat adalah 77,4. Di nilai angka ini berapa, terus di nilai huruf berapa? Kita lihat atau menggunakan tabel konversi, maka nilai angkanya 3,25, kemudian nilai hurufnya B+. Nah, ini rendah ini kalau B+. Karena kenapa? UAS-nya rendah. Sekalipun performan dan UTS-nya 90 tapi UAS-nya cuma 60. Nah, ini 40% kalau dari nilai UAS. Akhirnya nilai akhirnya jadi 77,4. Dapatnya B+. Nah, untuk selanjutnya silahkan kita kembali ke Google Classroom untuk berdiskusi pada forum diskusi
jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Cukup sekian untuk pengantar perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.